Nah, yang pertama memang keluhannya tadi itu kalau saya tangkap, di sini kan pusat grosir. Pusat grosir mestinya itu paling murah, mestinya. Tetapi yang dijual di online itu bisa separuh harganya gitu. Betul kan, Bu? Nah, tanya. Jadi kalau tadi dibilang satu set itu dijual 120, ya, dijual langsung online itu bisa 60 gitu. Bedak tadi itu dia jual 22.000, tapi di online bisa 12 sampai 15.000. Ya, di sini orang datang, di sana ongkos pun enggak bayar lagi. Gitu. Jadi ini persaingannya kan nggak sehat kalau begitu. Inilah yang pemerintah hadir karena keluhan seperti ini sudah bertubi-tubi, hampir semua daerah memberikan laporan. Oleh karena itu kita atur, kita tata, ya. Semua di negara manapun diatur, nggak ada yang nggak diatur. Ya, kalau nggak diatur, lah terus gimana kita? Ya, saya misalnya Indonesia akan ekspor kemana? Uni Eropa, diatur sama mereka. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kalau ini syaratnya ini. Ya. Misalnya kalau kita mau ekspor mangga aja, sampai hari ini udah puluhan tahun belum bisa. Karena mereka punya aturan, punya persyaratan. Sebentar lagi misalnya Uni Eropa akan ngatur lagi. Kopi aja diatur. Ini merusak lingkungan apa tidak, pakai pupuk apa tidak, pakai tidak, nanamnya di mana, ya kan? Yang menjamin bahwa ini tidak merusak lingkungan siapa, begitu. Rumah aja diatur kan? Suami istri aja ada aturannya, gitu. Kalau suami yang nggak boleh kira-kira kan, ya. Jadi memang diatur, itulah pemerintah hadir untuk menata ini agar perdagangan itu tidak saling mematikan. Di Tiongkok, ya, kalau TikTok di Tiongkok itu sudah pelajari, anak-anak mudanya boleh 40 menit. Diatur tuh, bayangin. Buka TikToknya diatur, dagang kalau di Shanghai, Shanghai saja. Gitu. Uni Eropa malah nggak boleh sama sekali. India sama sekali nggak boleh. Amerika juga. Itu. Australia nggak boleh. Banyak nggak tidak kita tidak, kita silahkan tapi kita atur. Jangan sampai yang dagang offline ini bayar pajak, ini misalnya enggak, ya. Ini jualnya resmi, di sini jualnya predatory pricing, gitu ya. Nah, di sini harus ada BP POM, yang ini tidak, gitu. Di sini sertifikat jaminan, di sini tidak. Ya tentu kalah. Toko-tokonya nanti bisa tutup semua. Kita tutup semua, yang dagang ini kita mau kemana? Gitu. Nah, ya kan? Padahal kita bisa maju kalau yang dagang ini maju. Karena 90% lebih ekonomi kita itu ya toko-toko UMKM ini. Yang sekarang kami juga sedang melatih agar toko-toko ibu-ibu ini juga bisa nanti ikut jualan melalui platform digital yang adil, yang tidak predatory pricing, yang adil. Karena kalau online juga dia kalah juga. Kalau dia jual tadi 22.000, yang ini bisa jual 12.000, bayarnya 10.000. Ya kan ya Bu, gimana caranya? Nggak mungkin. Nah inilah ikhlas saudara yang kita atur. Negara juga ngatur. Kalau ada barang dari luar dumping, kita juga kenakan denda, ya Pak ya. Ya, ada undang-undang anti dumping. Jadi misalnya harga barang itu 100, diekspor ke kita cuma 50 rupiah, itu kita kenakan pajak bisa 300%, boleh. Nggak boleh seenaknya, itu nggak bisa. Itulah kira-kira saudara, pemerintah hadir untuk melindungi semuanya. Kita tidak nutup, silahkan. Kalau mau media sosial, kalau mau social commerce, silahkan, izinnya ada. Ya, kalau mau e-commerce, silahkan e-commerce, izinnya ada. Tapi ikuti atur, nggak bisa satu jadi semuanya, gitu. Jelas ya? Ya dua-dua dikerjain. Pertama ditata, kedua yang offline juga dia nanti akan seperti kami kerjasama dengan pasar-pasar tradisional. Sekarang pasar tradisional juga jualan melalui platform digital.
Misalnya ya, saya pernah jualan tuh isinya ada bawang, ya, bawang, ada telur, kemudian ada cabai satu paket, berapa kalau nggak salah 60.000. Itu satu hari banyak yang gitu. Ya, tapi tambah ongkos kirim kan. Tapi di pasar itu kan sudah banyak anunya. Jadi lebih mudah sekarang ini. Artinya teman-teman yang offline ini diatur, ya. Yang online syaratnya harus sama dengan offline. Harus ada BP POM-nya, harus ada SNI-nya, harus ada sertifikat kalau makanan halalnya gitu. Jadi harus sama juga. Agar ada pajaknya harus sama, ya Bu ya. Harus sama, jangan sampai di sini tidak, sini kena, kan enggak, itu diatur. Nah, makanya kita atur asal muasal barang dari mana, jaminannya apa gitu ya. Izin POM-nya ada apa tidak. Kemudian kalau dia elektronik SNI-nya ada apa tidak. Kalau makanan halal apa tidak. Kalau beauty gini sudah ada izin edar nggak. Nah, itu semua harus sama. Nggak bisa datang dari mana, datang langsung ke customer tanpa persyaratan sama dengan yang offline gitu. Harganya kalau yang dari luar negeri minimal pesanannya $100. Jadi kita atur itu agar apa? Sama-sama win-win. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya tentu kita kirim surat untuk diperingat negara atur. Masa kalau ini enggak, saya percaya semua akan ikut aturan, ya. Kamu ada apa tadi? Ya, kami di Kemendak memang melatih. Kami temukan UMKM, marketplace, ya, retail modern, lembaga perbankan, kita temukan ekosistemnya ketemu. Jadi kalau UMKM belum mengerti marketplace, dilatih motonya, jualannya, packagingnya, dilatih. Mereka latih nggak bayar, gitu. Sehingga nanti bisa selain offline bisa juga jualan melalui online. Karena digital kan nggak bisa juga di perkembangannya akan datang tentu Bu. Nanti jualan itu juga digital itu akan sesuatu yang biasa, nggak bisa dianggap nggak ada. Karena nanti akan begitu. Mau sekarang jual pecel aja bisa pesan kan? Gitu. Jadi nanti pedagang-pedagang juga dilatih. Selain dia offline, dia juga bisa jualan online. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.